Selamat datang di mata kuliah akuntansi ekonomi menengah. Kita masih membahas aset tak berwujud di subtopik depresiasi. Setelah kita sudah menentukan nilai harga perolehan di video sebelumnya, kita juga sudah bisa menentukan umur ekonomis dan nilai sisa. Maka sekarang kita menghitung berapa nilai depresiasi dengan menggunakan 3 metode depresiasi, yaitu metode unit aktivitas, metode garis lurus, dan metode saldo menurun. Di video sekarang kita membahas metode unit aktivitas atau activity method. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis biasanya dalam bentuk total unit produksi atau total miles kendaraan. Jadi tidak menggunakan istilah waktu seperti 2 tahun, 3 tahun, dan lainnya. Unit aktivitas ini cocok digunakan untuk mesin perusahaan atau mesin pabrik. Suatu mesin produksi dapat diestimasi mesin tersebut akan menghasilkan berapa unit produk. Jadi unit produk adalah dasar umur ekonomisnya. Atau bisa juga mesin diestimasi dapat digunakan untuk berapa jam. Jadi jam itu menjadi satuan unit umur ekonomis. Maka metode ini sering disebut juga units of production method. Metode ini juga bisa digunakan untuk kendaraan. Contohnya dengan menyebut umur ekonomis kendaraan adalah sekian kilometer atau miles. Unit aktivitas ini tidak cocok digunakan untuk mendepresiasi gedung, karena gedung itu nilainya berkurang bukan karena digunakan, tapi nilainya berkurang karena waktu. Jadi sekarang kita paham bahwa aset tak berwujud di perusahaan wajib didepresiasi kecuali tanah, dan bisa menerapkan metode depresiasi yang berbeda-beda. Contoh, dalam satu perusahaan mesinnya menggunakan metode unit aktivitas, untuk gedung menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Jadi ini tidak apa-apa asalkan konsisten digunakan. Maksudnya konsisten adalah konsisten seterusnya mesin menggunakan metode unit aktivitas dan gedung seterusnya menggunakan metode garis lurus. Walaupun bisa saja perusahaan merubah metode, tapi perubahan metode itu pasti berdasarkan kebijakan dan pertimbangan yang valid sehingga tidak setiap tahunnya berubah. Depreciable cost dalam unit aktivitas atau harga perolehan yang bisa didepresiasi adalah harga perolehan dikurangi residual value. Sekarang kita bahas contoh soal. Contohnya adalah kendaraan. Jadi kendaraan ini memiliki harga perolehan dan diestimasi akan dapat dioperasikan dalam 100.000 miles. Jadi kita bagi 12.000 itu dengan 100.000 miles sehingga menghasilkan biaya depresiasi per unit. Depreciable cost per unit untuk metode ini dihitung dari depreciable cost dibagi dengan total units of activity. Depreciable cost seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisa. Nah, di sini harga perolehan adalah 13.000 euro, nilai sisa adalah 1.000 euro. Berarti depreciable cost adalah 13.000 euro dikurangi 1.000 euro menghasilkan 12.000 euro. Kemudian kita bagi dengan total unit aktivitas. Di sini disebutkan 100.000 miles yang menghasilkan 0,12. Kita kemudian gunakan 0,12 itu untuk menghitung besarnya depresiasi. Kita lihat di sini. Terdapat kolom tahun dari 2020 sampai 2024. Di sini menggambarkan juga kendaraan itu diperoleh di tahun 2020. Rate yang kita hitung tadi adalah 0,12. Kemudian terdapat kolom unit aktivitas. Nah, ini menggambarkan pemakaian kendaraan setiap tahunnya. Jadi di tahun 2020 kendaraan tersebut dipakai sebanyak 15.000 miles. Di tahun 2021 kendaraan dipakai sebanyak 30.000 miles dan seterusnya sampai di tahun 2024. Kemudian setiap unit aktivitas itu kita bagi dengan biaya depresiasi per unit yaitu 0,12 euro. Sehingga beban depresiasi 1 tahun adalah 1.800 di tahun 2020. Selanjutnya terdapat akumulasi depresiasi sebesar 1.800. Karena ini di tahun pertama, akumulasi depresiasi masih terdiri dari 1.800 atau sebesar beban depresiasinya. 1.800 itu adalah beban depresiasi, sehingga kita buat jurnal penyusian depreciation expense pada accumulated depreciation. Kenapa ini menjadi jurnal penyusian? Itu sudah kita bahas di video sebelumnya dan di mata kuliah pengantar akuntansi. Sekarang kita pahamkan bagaimana cara kita menghasilkan nilai ini. Di pengantar akuntansi kita langsung diberikan angkanya, kemudian kita buat jurnal penyusiannya. Sekarang kita membuat jurnal penyusiannya dan sekaligus menentukan besarnya angka yang menjadi beban depresiasi. Kemudian terdapat book value atau nilai buku. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi.
Harga perolehan kan sebesar 13.000. Kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi, berarti nilai buku di tahun 2020 adalah sebesar 11.200. Di tahun 2021, kendaraan dipakai sebanyak 30.000 miles dan kemudian ini kita kalikan dengan 0,12 sehingga menghasilkan 3.600 euro. Berarti akumulasi depresiasi di tahun kedua adalah sebanyak 1.800 euro ditambah 3.600 euro yaitu 5.400 euro. Sekarang nilai bukunya adalah 7.600. Dari harga perolehan 13.000 euro dikurangi dengan akumulasi depresiasi yaitu 5.400. Jadi 7.600 itu bukan dari 11.200 dikurangi 5.400, tapi dari harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Biasanya ini yang membuat mahasiswa bingung. Sekali lagi, akuntansi jangan dihafal. Kita harus paham konsepnya dan juga tanpa tabel ini kita bisa menentukan biaya depresiasi. Tanpa tabel kita bisa menentukan nilai akumulasi depresiasi dan kita juga bisa menentukan nilai buku per tahunnya. Saya akan berfokus pada transaksi di tahun 2021. Di sini kan ada annual expense atau beban depresiasi 1 tahun. Berarti angka 3.600 itu kita akui sebagai beban depresiasi. Jurnalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 3.600. Beban depresiasi kita laporkan di laporan laba rugi. Akun ini adalah akun nominal atau akun sementara, di mana setiap periode kita tutup. Berarti di awal periode tahun 2022, saldo awal beban depresiasi adalah 0. Sedangkan untuk akumulasi depresiasi itu adalah akun real atau akun permanen yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Akun ini tidak kita tutup, berarti saldo akhir akun ini menjadi saldo awal periode selanjutnya. Saldo awal akumulasi depresiasi di tahun 2021 adalah saldo akhir di tahun 2020 yaitu sebesar 1.800. Jadi ketika kita menjurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 3.600 di tahun 2021, maka nilai akumulasi depresiasi adalah saldo awal tahun yaitu 1.800 ditambah dengan 3.600 yaitu 5.400 euro. Kemudian nilai buku. Nilai buku itu selalu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi kita lipatkan harga perolehan sebesar 13.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan tahun ini sebesar 5.400 euro. Sehingga nilai buku di tahun 2021 adalah 7.600 euro. Jadi tidak pernah nilai buku itu dari saldo nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan. Selalu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sampai di sini paham kan konsepnya? Jadi jangan dihafal dan sekali lagi tanpa tabel ini kita bisa menghitung beban depresiasi, akumulasi depresiasi dan nilai buku. Selanjutnya perlakuan akuntansi sama untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sekarang kita bahas contoh soal lainnya. Di sini terdapat harga perolehan peralatan yaitu crane senilai $500.000. Kemudian terdapat informasi lain seperti estimasi umur ekonomis 5 tahun, estimasi nilai sisa atau residual value atau salvage value sebesar $50.000, dan ada umur ekonomis atau umur produktif dalam satuan jam yaitu 30.000 jam. Untuk crane di sini kita akan menggunakan satuan jam ini, jadi tidak berdasarkan umur ekonomis yang 5 tahun. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai depresiasi ketika crane dipakai selama 4.000 jam. Perhitungannya sama. Kita bagi depreciable cost dengan total estimasi jam penggunaan mesin. Depreciable cost sama perhitungannya, harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berarti 500.000 dikurangi 50.000 menghasilkan 450.000. Kemudian 450.000 itu kita bagi dengan 30.000 sehingga menghasilkan $15 per jamnya. Kemudian kita kalikan $15 itu dengan penggunaannya yaitu 4.000 jam sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar $60.000. Jadi kita menjurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar $60.000. Kita sudah membahas metode depresiasi unit aktivitas. Selanjutnya kita membahas metode depresiasi garis lurus.